Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zainal Arifin, SPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan atau diwariskan. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberikan pupuk agar kelak berbuah dengan baik dan lebih banyak lagi. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur, karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus kita perhatikan dalam pendidikan. Dan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai seorang pendidik. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun kesemangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Konsep pemikiran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran di sekolah yang sudah saya lakukan yaitu mendesain, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik atau student center. Pendidikan yang saya berikan harus sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Saat ini, setiap anak harus memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi creativity thinking, critical thinking, communication, and collaboration. Siswa harus kreatif, siswa harus
bisa berpikir kritis, siswa harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan siswa harus bisa berkolaborasi dengan baik. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini kita manfaatkan untuk pembelajaran berbasis TIK. Maka saya memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajarannya. Contohnya di mana pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19, sekolah kami menerapkan platform pembelajaran dengan sistem blended learning, di mana pembelajarannya menggabungkan antara pembelajaran daring atau lewat jaringan dan pembelajaran luring tatap muka terbatas. Anak-anak diberikan penugasan-penugasan dengan mencari sumber-sumber belajar berbasis TIK ataupun mencari media-media pembelajaran yang berbasis TIK. Demikian refleksi dari saya, pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.